Shalom Kekli Family. Yuk kita nikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah ini, firman Tuhan diambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Namun kita hanya membaca pada ayat yang ke-43 dan 45 saja. Demikianlah firman Tuhan 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu makanan yang disukai banyak orang adalah buah-buahan seperti anggur, apel, pepaya, semangka, pisang, dan lain sebagainya. Ketika kita membeli buah-buahan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Contohnya saja, apakah buah-buahan itu segar atau tidak? Apakah ada salah satu bagian yang busuk atau tidak? Apakah buahnya itu sudah matang atau belum? Apakah ukurannya besar atau kecil? Dan apakah harganya relatif murah ataupun mahal? Seorang petani ketika menghasilkan buah yang baik tentunya harus melalui proses yang cukup panjang. Dia harus memilih biji yang baik, kemudian ditanam di tanah yang subur. Ketika mulai bertumbuh, dia akan menyiraminya dengan cukup. Kemudian ketika mulai bertumbuh lebih besar lagi, dia akan menyemprotkan cairan supaya pohon dan daunnya tidak dimakan serangga atau hama. Ketika mulai berbunga dan mulai berbuah, mereka akan membungkusnya dengan plastik supaya tidak ada serangga atau hama yang juga memakannya. Ketika dirasa buah itu sudah mulai matang, mereka akan memetiknya dan kemudian dijual di toko-toko buah. Di dalam pelayanannya, Yesus memakai perumpamaan tentang pohon dan buah untuk mengajarkan murid-murid dan pengikutnya supaya jangan mudah menghakimi, yang sudah dijelaskan di dalam perikop sebelumnya. Mengapa seseorang mudah menghakimi di dalam kehidupannya? Tentunya karena di dalam hatinya tidak ada kebaikan dan juga tidak ada kebenaran. Apa yang ada di dalam hati akan keluar dengan perkataan dan juga perbuatan. Ketika hatinya baik, mereka akan mengeluarkan perkataan dan tindakan yang baik. Tetapi sebaliknya, jika hatinya buruk, mereka akan mengeluarkan perkataan dan juga tindakan yang buruk. Hal yang boleh kita renungkan bersama pada saat ini, bagaimana kita memiliki hati yang baik? Ada 3 hal yang boleh kita pahami. Yang pertama adalah hati kita ditanam di dalam iman yang benar. Kita menyadari bahwa dunia ini memberikan dan juga menawarkan berbagai iman yang bisa kita ikuti dan juga bisa kita percayai. Tetapi kita bersyukur akan anugerah Allah. Kita telah memiliki iman yang benar di dalam kehidupan kita. Dengan kita melihat bagaimana hati nurani kita dapat merasakan kuasa dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa melalui anaknya Yesus Kristus, dan juga melalui keteladanannya yang begitu luar biasa. Dengan hal tersebut kita tahu kebenaran yang dapat membawa hati kita mengalami damai sejahtera. Dan yang kedua adalah menyirami hati kita dengan firman-Nya. Kita bersyukur karena firman yang telah kita baca, kita renungkan, bahkan kita dengar, membawa dan memberikan pemahaman bagi kita untuk mengetahui maksud isi hati Tuhan yang harus kita lakukan dan kita ucapkan. Kita mengetahui bagaimana cara kita mengasihi orang lain.
Kita mengetahui bagaimana kita harus memiliki hati yang sabar. Kita juga mengetahui bagaimana kita berkata dan bersikap kepada orang yang lain, baik yang sudah percaya maupun tidak percaya. Dengan proses kehidupan kita yang terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, hati kita juga akan mengalami kesegaran. Hati kita mengalami kedamaian, walaupun terkadang kita juga mengalami pergumulan dan juga mengalami permasalahan. Firman Tuhan akan menguatkan dan akan menolong kita. Yang ketiga adalah terus bersekutu dengan orang-orang percaya. Kita menyadari iman kita, hati kita tidak akan dapat bertumbuh secara maksimal tanpa pertolongan saudara seiman kita. Mereka juga akan memberikan keteladanan dan juga memberikan pengajaran yang baik di dalam kehidupan kita supaya dapat dicontoh dan supaya dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan mereka kita dapat dimotivasi juga, dapat disukakan juga, dan juga dapat memerintahkan dan juga mengajak kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan mereka juga terkadang tidak segan untuk memberikan contohnya nasihat dan juga teguran ketika kita mulai melenceng dari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya dengan komunitas orang-orang percaya ini, kehidupan kita boleh semakin menguatkan, kehidupan kita boleh semakin menegur dan semakin menasehati. Dan di sisi lain mereka juga membentengi kita supaya dapat berkata dan bertindak, sehingga kehidupan kita boleh bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang baik akan mengeluarkan perkataan dan tindakan yang baik, tentunya didasarkan pada iman dan juga firman Tuhan serta persekutuan bersama saudara seiman. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Engkau sekali lagi mengingatkan kami bahwa hati kami haruslah terus dibentuk, terus diubahkan, terus diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya dan juga meyakini firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami membawa hati kami untuk terus mau belajar, untuk terus mau meneladani semuanya yang telah Engkau ucapkan dan telah Engkau firmankan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Kami juga bersyukur telah Engkau berikan saudara seiman bagi kami, sehingga kehidupan kami saling menguatkan dan saling meneguhkan satu dengan yang lain, sehingga kami bersama-sama terus menjadi umat dan juga anak-anak-Mu yang membawa damai sejahtera, membawa berkat, dan juga menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Mu di dunia ini. Berkati hati kami supaya boleh mengeluarkan dan memancarkan tindakan dan perkataan yang baik bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.